Pak, tadi kan sepertinya disampaikan oleh Pak Menteri ya, ekspektasinya, harapannya bahwa sebetulnya implementasi ESG ini betul-betul, mengakar kepada setiap, decision, setiap keputusan yang diambil oleh sebuah perusahaan begitu ya. Tentu, perusahaan beroperasi tentu untuk mendapatkan keuntungan ya, tapi di sisi lain memang ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan, sosial di daerah sekitar dan, tentunya ini juga akan berpengaruh kepada keberlanjutan bisnis ke depannya. Nah, mungkin apa sih sebetulnya langkah-langkah fundamental yang sudah dilakukan selama ini ya Pak oleh, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, dalam hal implementasi ESG? Baik, menarik sekali, yang disampaikan oleh, Mbak Sarifah. Tapi tadi di awal seperti yang Pak Bambang sudah sampaikan, ini perusahaan tower seluler ngapain kok ikut-ikut concern ke urusan, ESG kayak gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah inisiatif kami ya, inisiatif kami untuk bicara dalam framework korporasi, di mana korporasi itu harus selalu tumbuh dan sehat. Itu prinsip prinsip utamanya adalah itu, tumbuh dan sehat, jadi sustain jangka panjang. Maka kita ditopang dengan 3 hal. Pertama, korporasi itu sendiri harus profit, ya kan. Yang kedua, tentu harapannya adalah dengan profit tersebut mampu mengkontribusikan seluruh, kinerjanya tersebut untuk bicara ke kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga tentu, kita bicara aspek siapa yang menjalankan ini, siapa yang berdampak, siapa yang mengkontribut, dan siapa yang akan, memperoleh manfaat itu semua. Kalau kita lihat ini adalah triple P kayak gitu ya, people, profit, dan planet itu sendiri kita jalankan secara, selaras seperti itu. Nah, memang, di dalam industri tower sendiri kita lihat ada 2 komponen besar yang, menjadi penyokong dari infrastruktur yang kita jalankan, yang kami jalankan. Pertama, infrastruktur tower itu sendiri dan power system yang menyertai di sana. Nah, apa yang sudah kami lakukan terkait hal tersebut? Tentu kita menjalankan strategi pemerintah bahwa literasi digital itu harus tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kalau kita bicara di kota-kota besar, hampir tidak ada isu dengan hadirnya sinyal, namun demikian tidak halnya kemudahan yang didapatkan oleh teman-teman kita yang ada di area-area rural, di area-area yang tertinggal, terluar, terjauh, seperti itu, yang mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari hadirnya sinyal untuk konektivitas mereka dengan seluruh lingkungan dan ekosistemnya. Nah, disitulah kami hadir, ya, kami hadir dengan menghadirkan solusi energi terbarukan yang bersifat off grid, sehingga seluruh layanan seluler bisa kita hadirkan kurang lebih hampir 700 lokasi di wilayah 3T Pak, kami sudah hadir di sana dan puji syukur pada saat kita kunjungi ke sana mereka bisa melakukan literasi digital yang sangat luar biasa, ya. Menjadi daya ungkit terhadap ekonomi digital maupun ekonomi-ekonomi, di wilayah setempat. Itu salah satu contoh, upaya kami untuk masuk ke konteks, kelestarian lingkungan. Ya. Di satu sisi lagi kami juga, sudah mulai melakukan konversi terhadap, material-material utama kami yang dulu kalau, rekan-rekan semua ketahui tower itu ya terbuat dari besi seperti itu, kita sudah mulai mengganti menjadi glass fiber yang notabene kandungan dari karbon ataupun kandungan dari karbon yang ada di besi itu tereduksi sedemikian banyak. Nah, namun demikian ini masih, menuju ke suatu kematangan, teknologi tersendiri, sehingga tadi itu aspek 3P tetap kita kedepankan secara seimbang. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita kontribusikan baik secara langsung kepada masyarakat yang tertinggal dengan hadirnya energi terbarukan,
dan sebagainya. Saya kira Baik itu. Terima baik. kasih. Sebelum saya ke Pak Arief, saya masih ke Pak Theodorus terlebih dahulu. Tadi Pak Bambang berkomentar, ini tower diganti pakai fiberglass begitu ya. Tadi pertanyaan saya ke Pak Bambang, itu kuat nggak ya Pak ya gitu. Nah itu mungkin gimana Pak, tadi kata Pak Bambang dijawab lagi, demi terimplementasi ESG ya, demi mencapai tadi target-target tentunya keberlanjutan isu lingkungan dan juga ESG. Nah seperti apa mungkin bisa digambarkan Pak, tapi sebetulnya kalau kalau dalam industri infrastruktur telekomunikasi. Tantangan paling berat Pak sebetulnya dalam implementasi ESG itu dalam hal apa sih Pak sebetulnya? Apakah aspek lahan atau tadi aspek penggunaan material atau apa sih Pak sebetulnya dan strateginya juga bagaimana? Ya, tentu sesuatu hal yang baik akan menghadapi beberapa tantangan dan challenge di lapangan ya. Tentu kita juga harus, melihat bahwa penggunaan renewable energy membutuhkan beberapa perizinan, penggunaan lahan yang tentu jauh lebih luas, tentu ini butuh kolaborasi dengan, pemangku di wilayah setempat, yang tentu harusnya sinergi dengan, peraturan, dan perundang-undangan yang ada di pusat, seperti itu. Saya kira, semakin ke sini, pemangku, tugas di Pemda dan sebagainya sudah cukup mengerti sehingga tantangan tersebut bisa kita komunikasikan dan kita saling sinergi untuk berbakti kepada masyarakat di sekitar. Di samping itu mungkin tantangan teknologi yang makin lama semakin, menuju ke kematangan kayak gitu ya. Jadi kalau tadi mampu nggak ya, glass fiber itu menggantikan besi? Ya sambil kita riset, kita kembangkan Pak, kita kembangkan. Terus selanjutnya apakah, teknologi baterai yang sekarang juga sudah cukup affordable, tidak, mengganggu secara visibility bisnis? Tahapan itu juga kita lampaui sampai ke satu, kematangan-kematangan tertentu. Di samping itu juga tantangan terkait dengan, apakah akses pendanaan ini terkait dengan concern kami di dalam, implementasi ESG ini bisa mendapatkan insentif yang cukup kayak gitu. Nah ini juga dalam proses ya, dalam proses, kita diskusikan dan kita matangkan. Dari pihak perbankan juga sudah inisiatif untuk menawarkan beberapa green bond seperti itu ya, yang dalam waktu dekat moga-moga ini memberikan sesuatu hal yang positif untuk kami. Terakhir mungkin masing-masing dari panelis kita ya bisa memberikan closing statement atau mungkin juga komitmen ya tentunya untuk bersama-sama meningkatkan aspek-aspek ESG dalam kegiatannya sehari-hari seperti apa. Mungkin Pak Theodoris terlebih dahulu, Pak Arief kemudian Pak Bambang. Baik, tentu, sektor telekomunikasi tidak tertinggal, untuk, melakukan ekspansi bisnisnya untuk mencapai literasi digital yang, tumbuh seperti itu ya. Dan concern kita bahwa, kemajuan teknologi itu tetap harus kita dorong dengan, tetap menjaga keseimbangan tadi itu, people, profit, planet, tadi tambahannya adalah prosperity and peace seperti itu ya. Jadi kita, sepakat dengan hal tersebut, segalanya itu harus kita atur secara seimbang dan diharapkan tentu keseimbangan ini akan kembali kebermanfaatannya untuk, masyarakat luas. Saya kira itu.